Juga ratingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Yang harus komplit. Kalau ini naik, SIM-nya juga ada sini. Supaya komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, nih SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Apalagi yang masih kurang? Oke, Jokowi beri 2 jempol ke Prabowo usai pidato sidang MPR. Oke. Oh, ini pas hari Jumat kemarin nih teman-teman ya. Jadi ada Bu Yeni Wahid. Oh, ada Pak Trisutrisno. Iya. Nah, ini nih. Siap. Nah, ini nih guys nih ya. Jadi 2 jempol itu artinya lanjutkan perjuangan. Ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kedua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Ketiga. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Keempat. Datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Pasti. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Kelima. Komitmen, kalau kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real, penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas. Keenam. Waduh, banyak banget. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Ketujuh. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Kedelapan. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor. Wah, We have the restaurant. Or losing, yeah? In the polls, No, what did you say? not losing, no. So you're still the gap is closing, is it? No, not the gap not closing because we have the restaurant 10 until 12%. Okay, so you're still confident that you can. Very confident. We have. wih, yang barusan nih. Emang bener guys? Emang bener guys? Emang bener bro, kalau Ingatkan, hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan, karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang tidak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur, yang fair. Jadi kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. oke guys. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Nah, ternyata keluarga sendiri nggak apa-apa tuh. Di sini kan 2014, berarti setelah 10 tahun itu ada perubahan ya guys ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana Jokowi teman-teman menunjukkan ya ijazah
ijazahnya di publik teman-teman, dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Nah, teman-teman, dalam hal ini bagaimana kasus yang selama ini diusul ya tentang ijazahnya yang begitu ya banyak menduga ijazahnya itu adalah palsu, tetapi ya hari ini Jokowi menunjukkan ya ijazah aslinya ke publik ya supaya publik tidak lagi bertanya-tanya dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, ini teman-teman, dengan keberanian Jokowi ini menunjukkan ijazahnya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga anak-anaknya teman-teman, dan ternyata hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Nah, teman-teman, dalam hal ini ketika kita melihat bagaimana ya kasus yang selama ini sudah hampir 1 tahun bergilir dengan cerita-cerita tentang ijazahnya ini, maka Jokowi ya sangat geram dengan hal ini, maka membuktikan di publik teman-teman. Nah, dikatakan di sini sudah nggak laku lagi. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya banyak sekali yang komentar dari netizen Indonesia teman-teman mengenai ijazahnya ini, yang dimana sudah nggak dibutuhkan lagi, maksudnya artinya ya sudah banyak masalah terjadi kekacauan di negara ini gara-gara juga termasuk ijazahnya. Maka banyak sekali ya masyarakat Indonesia yang sekarang ini ya kenapa nggak dari dulu ditunjukkan ya tidak ada masalah sebesar ini ya yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, kalau memang semua ya tidak ditunda-tunda hal-hal untuk menunjukkan ya ijazahnya itu ke publik. Nah, dikatakan di sini teman-teman, dikatakan bahwa karena inilah asal amalan hati, semua adalah dari kejujuran ya, seperti ria, uju, sombong, berbangga diri, lemah, malas, penakut dan lainnya. Asalnya adalah dari perbuatan pembohong atau pendusta. Maka semua perbuatan baik yang tampak maupun yang tersembunyi asalnya dari kejujuran, dan semua amalan jelek yang tampak maupun yang tersembunyi asalnya dari buatan bohong. Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau kita melihat ya bagaimana ya sikap Jokowi menunjukkan ijazahnya saat ini teman-teman, dan juga masyarakat Indonesia sudah mulai ada ya tidak lagi memperhatikan soal itu karena sudah pernah terjadi masalah di negara ini. Dikatakan bahwa geng-geng orang pengen artikan sendiri. Dikatakan lagi, saiki deke soso tempe enta arti aja bro. Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau kita melihat bagaimana sikap Jokowi saat ini teman-teman, yang menunjukkan ijazahnya, dan ini ijazahnya itu sangat menuai kontroversi masyarakat teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman ya silakan juga yang menilai bagaimana penilaian teman-teman tentang ijazah Jokowi ini yang baru-baru saja ditunjukkan, dan bagaimana tanggapan teman-teman semua. Nah, karena sudah beberapa hari ya, dan sudah beberapa tahun yang lalu sudah bergulir masalah ini dan sangat menuai kontroversi banyak di kalangan masyarakat, dan sudah lagi masyarakat tidak lagi mau memperhatikan dalangnya teman-teman. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya kita juga tahu bagaimana saat ini juga diusul ya tentang ijazah ya Gibran teman-teman, dan ini sedang dalam proses gugatan teman-teman. Nah, ini yang membuat negara kita semakin hari semakin kacau kalau begini teman-teman. Karena kenapa? Ya karena ini menjadi masalah di Indonesia, ini menjadi sebuah perbincangan ya yang tidak baik untuk bagi Indonesia teman-teman. Ya karena kita tahu bahwa Indonesia teman-teman, Indonesia yang sangat cerdas, Indonesia yang sangat maju, dan Indonesia juga ya menuju Indonesia emas. Nah, di dalam hal ini teman-teman ya kalau kita mau perhatikan seperti ini ya bagaimana konsepnya menjadi pemimpin, padahal ya sering diusul ijazahnya, ya bagaimana mungkin itu. Nah, teman-teman, di dalam hal ini silakan juga memberikan tanggapan kalian dan juga komentar kalian bagaimana menanggapi cuplikan-cuplikan video seperti ini.
ya supaya kita juga saling bertukar pikir di dalam hal ini. Dan jangan lupa juga komen dan like ya, dan subscribe teman-teman ya, supaya channel ini juga teman-teman tidak sampai ketinggalan. Teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya ya, sampai jumpa, terima kasih.